Oke, maaf saya lanjutkan lagi karena ternyata videonya terpotong dalam jeda 10 menit. Jadi video ini akan terbagi dari 10 menit, 10 menit, 10 menit dan selanjutnya. Melanjutkan yang ini tadi, artinya setangkup berarti bahwa sisi yang ketiga ini akan sama persis dengan luasnya sisi yang keempat. Sisi yang kedua dia akan sama persis dengan sisi yang kelima, sedangkan sisi yang pertama dia akan sama persis dengan sisi yang keenam. Sehingga sifat dari distribusi normal yang setangkup dapat diartikan dengan penjelasan seperti ini. Nanti ini akan digunakan saat kita mencari peluang besarnya peluang pada distribusi normal. Nanti ada tabelnya juga. Kita lanjutkan lagi yang kedua, yang ketiga. Fungsi densitas distribusi normal mencapai maksimum jika mu-nya x-nya sama dengan mu. Ini penjelasan dari fungsi densitas normal umum ini. Jika nanti kita substitusikan mu-nya sama dengan x-nya, maka nilai ini pasti otomatis menjadi 0, sehingga eksponensial dari 0 itu 1, dan fx-nya sendiri tinggal ruas yang depan ini 1 per akar 2pi sigma kuadrat, sesuai dengan sifat yang ketiga. Selanjutnya sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini luas daerah di bawah kurva yaitu sama dengan 1. Artinya kita kembali ke sini lagi, kurva distribusi normal ini secara keseluruhan ini adalah 1. Saya gambar lagi. Kurva distribusi normal ini secara keseluruhan luasnya adalah sama dengan 1. Maksudnya seperti ini. Jadi jika ini semua diarsir, sifat yang keempat ya ini, sorry, ini. Nah, jadi ini kurva yang seperti ini, dia luasnya totalnya semua ini luasnya adalah sama dengan 1, sehingga jika misalkan saya mencari separuhnya saja, misalnya sisi A dan sisi B, berarti sisi A ini luas keseluruhannya adalah 0,5 dan sisi B ini luasnya adalah 0,5. Kalau kita bagi menjadi 4 atau 6 bagian ini, kita tidak bisa langsung tahu luasnya berapa karena nanti ada distribusinya, ada pembagian tabel. Nanti akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Yang masih harus diingat, satu luas distribusi normal ini luasnya adalah 1, sedangkan separuh ke kanan adalah 0,5, separuh ke kiri adalah 0,5. Distribusi normal ini luasnya tidak boleh negatif, sesuai dengan luas dari bidang-bidang ruang secara umum. Ini nanti kurvanya kita lompati dulu, jangan kesini dulu, kita tambah lagi satu slide, insert Bankbridge. Nah, di sini. Enter. Nah, ini ya. Jadi kita pahami ini dulu. Kurva distribusi normal ini nanti menggunakan transformasi distribusi Z. Ini kita lanjutkan dulu ya. Ini misalkan ini ada aplikatifnya, tinggi laki-laki dewasa Indonesia tersebar secara normal dengan rata-rata 155, berarti dia mu-nya adalah 155. Berarti dia mu-nya adalah 155. Saya besarkan saja. Nah, 155 berarti mu ini adalah mu-nya. Enggak connect.
Berarti ini adalah mu-nya 155, ini adalah mu-nya, dan simpangan bakunya berarti sigmanya adalah 7. Kita akan menghitung peluang 3 orang tersebut kurang dari 150, lebih dari 170, dan di antara 140 sampai 160. Jika diselesaikan menggunakan integral, kita harus mengintegralkan. Misalkan kurang dari 150 berarti batas bawahnya adalah min tak hingga sampai 150 fx dx. Fx nya kita menggunakan fungsi kepekatan distribusi normal yang ada di awal tadi. Nah, tapi kita tidak akan menyelesaikan dengan fungsi integral ini. Kita akan menyelesaikan kasus ini dengan transformasi distribusi normal baku. Nah, fungsi transformasinya adalah ini, Z sama dengan X min mu per sigma. Nah, ini, sorry, X min mu per sigma. Ini yang harus diingat, bentuk transformasinya adalah X min mu per sigma. Ini. Dengan kasus yang sama, fungsi densitas normal bakunya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan menyelesaikan kasus yang ini dengan transformasi normal baku. Terlebih dahulu kita harus, soalnya sama seperti yang tadi, kita harus mengingat transformasi Z yang akan kita lakukan nanti. Ini saya ulangi lagi, rata-ratanya berarti adalah 155, jadi dia mu-nya adalah 155, sigmanya adalah 7, berarti sigma kuadratnya atau ragamnya adalah 49. Berapa peluang 3 orang tersebut kurang dari 150, lebih dari 170, dan di antara 140 sampai 160. Yang pertama, nah ini saya copy ini ke Word saja biar lebih mudah. Oke, kita di sini saja. Nah, ini X min mu per sigma. Kita yang pertama mencari adalah X, tadi peluang orang tersebut kurang dari 150. Jadi X kurang dari 150. X-nya adalah besarnya peluang yang dicari. Mu-nya tadi kan sudah ada mu-nya. Mu-nya adalah 155, sigmanya 7. Ini parameternya. Parameter tadi kan menggunakan X normally independently distributed dengan mu-nya adalah 155. Dia di sini adalah sigma kuadrat. Jadi ragamnya, bukan simpangan bakunya. Kita harus selesaikan ini menggunakan persamaan biasa, 150 min 155 bagi 7. Negatif tetap ditulis negatif, positif tetap ditulis positif. Nah, kita pelajari lebih mendetail pada sesi yang ini. PZ transformasinya tadi namanya adalah transformasi Z, transformasi normal baku, sehingga PZ kurang dari min 0,71 akan sama dengan PZ lebih dari 0,71 karena sifat setangkup tadi. Saya gambarkan biar lebih jelas. Ini bisa dibawa ke copy. Saya bawa ini ke Word. Nah, ini. Nah, ini. Kita fokus ke ini ya. Saya gambarkan distribusi normalnya dulu. Draw. Saya punya distribusi normal seperti ini. Ingat tadi sifatnya dia adalah setangkup.
sebetulnya ini tidak boleh nutup ya kalau di